Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami mengenai produk domestik bruto. Kelompok kami beranggotakan Eka Safiti Anggraini, Eva Ristimawarni, Farah Lutfia, Fauzia Wida Zuharini, Gilang Dwi Suseno, dan saya sendiri Danira Oktavia. Konsep dan definisi produk domestik bruto atau PDB. PDB adalah jumlah atas suatu produksi barang dan jasa yang mampu dihasilkan suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Fungsi dari PDB adalah untuk mengukur perkembangan ekonomi pada suatu negara. Nilai PDB juga dipengaruhi oleh perdagangan internasional. Skor NX pada rumus didapat dari nilai total ekspor yang dikurangi dengan nilai impor. Untuk Indonesia sendiri, nilai PDB yang didapat pada tahun 2018 adalah 1,042 triliun US dollar dan pada tahun 2017 menyentuh angka 1,015 triliun US dollar. Produk domestik bruto atau gross domestic product merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan maupun instansi asing yang terkait, asalkan wilayahnya masih dalam wilayah suatu negara atau domestik tersebut. Contohnya seperti perusahaan X dari Jepang yang mempunyai cabang di Indonesia, hasil berupa barang dan jasa tersebut termasuk ke dalam GDP. Barang yang dihasilkan termasuk modal yang belum diperhitungkan, maka bersifat bruto atau kotor. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung PDB. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, PDB adalah total jumlah nilai atau harga barang yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam suatu periode tertentu. Untuk menghitung jumlah PDB dirumuskan sebagai berikut. PDB sama dengan konsumsi rumah tangga ditambah investasi ditambah konsumsi pemerintah ditambah dalam kurung ekspor min impor tutup kurung. Selain itu, ada beberapa cara yang lebih sederhana untuk menghitung PDB, yaitu melalui beberapa pendekatan. 1. Pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan adalah suatu metode menghitung PDB yang mengukur pendapatan seperti upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima oleh semua faktor produksi dalam menghasilkan produk barang akhir. Pendekatan pendapatan dirumuskan sebagai berikut. PDB sama dengan pendapatan nasional ditambah depresiasi ditambah dalam kurung pajak tidak langsung dikurangi subsidi tutup kurung ditambah pembayaran faktor neto kepada luar negeri. Pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran adalah suatu metode menghitung PDB yang mengukur jumlah yang dikeluarkan pada semua barang yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu. Pendekatan pengeluaran dirumuskan sebagai berikut. PDB sama dengan konsumsi rumah tangga ditambah investasi ditambah konsumsi pemerintah ditambah dalam kurung ekspor min impor tutup kurung. 3. Pendekatan produksi. Pendekatan produksi adalah metode menghitung PDB yang mengukur nilai produksi yang diciptakan oleh faktor produksi yang ada di suatu negara tanpa membedakan apakah itu milik negara sendiri atau milik negara asing. Pendekatan produksi dirumuskan sebagai berikut. PDB sama dengan sewa ditambah upah ditambah bunga ditambah laba. Contoh PDB di Indonesia. Ekonomi Indonesia triwulan pertama 2020 tumbuh 2,97%. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku triwulan pertama 2020 mencapai 3.922,6 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2.703,1 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan pertama 2020 terhadap triwulan pertama 2019
tumbuh sebesar 2,97% dari tahun ke tahun, melambat dibanding capaian triwulan pertama 2019 yang sebesar 5,7%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha, jasa, keuangan, dan asuransi sebesar 10,67%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah atau PKP sebesar 3,74%. Ekonomi Indonesia triwulan pertama 2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami penurunan sebesar 2,41%. Dari sisi produksi, penurunan disebabkan turunnya beberapa lapangan usaha yang terjadi. Dari sisi pengeluaran, penurunan disebabkan oleh turunnya pada seluruh komponen pengeluaran. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan pertama 2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap PBD Indonesia, yakni sebesar 59,14%. Diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,40%, Pulau Kalimantan 8,12%, dan Pulau Sulawesi sebesar 6,19%, serta Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,95%. Sementara kontribusi terendah ditorehkan oleh kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Wida. Saya dari Ofrim BP. Di sini saya akan menjelaskan mengenai determinasi pendapatan nasional. Pendekatan analisa determinasi pendapatan nasional yang pertama adalah investasi. Investasi adalah penambahan stok modal di suatu negara seperti bangunan, peralatan produksi, dan barang-barang inventaris dalam waktu 1 tahun. Investasi merupakan pengorbanan konsumsi saat ini untuk memperbesar konsumsi di masa mendatang, termasuk tindakan kita untuk tidak membelanjakan uang yang ada. Akan tetapi, menurut para ahli atau para pakar ekonomi, investasi merupakan produksi barang-barang modal tahan lama. Yang kedua adalah determinasi DNP dengan faktor pemerintahan. Pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah merupakan konsumen terbesar, oleh karena itu dalam penghitungan GNP harus mengikut sertakan nilai produk yang dikonsumsi atau diinvestasikan oleh seluruh bangsa secara kolektif. Dengan demikian, kita harus memasukkan barang-barang pribadi dan barang-barang yang berupa fasilitas umum, pengeluaran pembayaran transfer, hanya memasukkan pembelanjaan pemerintah terhadap barang dan jasa dan tidak memasukkan pengeluaran terhadap pembayaran transfer. Yang ketiga adalah kaitan investasi dengan tabungan. Salah satu kaitan penting dalam perhitungan pendapatan nasional adalah kaitan antara tabungan dan investasi. Untuk mengukur investasi dapat dilakukan dengan pendekatan arus barang dan pendekatan arus penghasilan atau biaya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah komponen tunggal terbesar dari GNP, mencakup 66% dari pengeluaran total. Komponen utama dari konsumsi adalah perumahan, kendaraan bermotor, makanan, dan pelayanan kesehatan. Ada 3 komponen utama konsumsi. Yang pertama, barang-barang tahan lama seperti mobil. Yang kedua, barang-barang tidak tahan lama seperti makanan. Dan yang ketiga, jasa-jasa seperti pendidikan tinggi. Tabungan merupakan bagian pendapatan yang tidak dikonsumsi. Jadi, tabungan adalah pendapatan dikurangi konsumsi. Fungsi konsumsi menunjukkan hubungan-hubungan antara tingkat pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan disposable perorangan. Fungsi tabungan menunjukkan hubungan antara tingkat tabungan dengan tingkat pendapatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.